Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 22 Agustus 2024. Siapa nih teman-teman yang ikut di acara CoinFest hari ini? Jadi nanti kalau teman-teman ikut bisa langsung tulis di kolom komen ya. Siapa tahu kita bisa ketemuan, karena aku kebetulan juga bakalan hadir di acara tersebut hari ini dan juga besok. Jadi ya, see you on CoinFest. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi dari kalender ekonomi di perdagangan dini hari tadi kita dapat data terkait dengan FOMC meeting minutes ya. Ada beberapa pertemuan dari anggota FOMC membicarakan tentang potensial cut rate di bulan September nanti, tanggal 19 waktu Indonesia Barat dini hari, teman-teman. Jadi saat ini anggota The Fed bakalan memenuhi rencana sebelumnya pada pertemuan FOMC di tanggal 30 sampai 31 Juli 2024 membahas tentang projection ekonomi dan juga suku bunga ke depannya. Dan kalau kita melihat dari data, memang kelihatan benar kalau keputusan keputusan memangkas suku bunga di bulan September ini semakin jelas. Perihal berapa persentase penurunannya itu memang masih ada kemungkinan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tapi pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan di bulan September ini sudah hampir pasti. Kalau kita melihat dari data terbaru dari Fed Rate Monitor Tools, menunjukkan saat ini probability untuk The Fed memangkas suku bunga 25 basis point adalah 64%, sementara ada kemungkinan 36% The Fed akan memotong suku bunga sampai 50 basis point. Yang manapun yang bakalan dipilih oleh The Fed, ini sama-sama akan membuat impact yang positif untuk pasar, khususnya pasar saham, komoditi, ataupun juga pasar kripto. Jadi event itu akan diadakan di tanggal 19 September. 3 minggu, 6 hari, 19 jam ke depan. Bakalan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Dan teman-teman, jika kita melihat juga dari pembahasan itu memang melihat bahwa kondisi dari perekonomian saat ini memang sedang slow. Kemudian juga tingkat pengangguran di bulan Juli kemarin ya, rilis data di bulan Juli itu juga sempat mengalami kenaikan, sehingga itu meningkatkan resiko terkait dengan Amerika Serikat akan menghadapi situasi yang disebut sebagai hard landing, di mana ekonomi kemungkinan lumpuh karena tingkat pengangguran yang naik, ya kan, bisa menyebabkan stagflasi, dan ini tidak diinginkan oleh The Fed. The Fed pengennya situasinya adalah soft landing, di mana inflasi berhasil diturunkan tanpa harus membuat perekonomian hancur, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, dan overall pertemuan FOMC kemarin itu memberikan impact yang lumayan positif untuk pasar. Kemarin di XY turun drop ya, signifikan sekali melanjutkan penurunan yang sudah terjadi pada perdagangan 2 hari sebelumnya. Dan saat ini indeks dolar tengah mengarah ke poin penurunan yang lebih dalam. Ini tentu saja dimanfaatkan betul oleh beberapa aset kelas seperti S&P 500, kemudian juga ada gold, dan juga dari Bitcoin. Especially untuk gold mungkin bakalan agak anomali. Kenapa demikian? Karena jika andai kata nih potensi resesi terjadi pada Amerika, ya, posisi stagflasi, itu bisa menyebabkan gold menjadi salah satu pilihan aset untuk menyimpan menyimpan harta ya, sebagai aset lindung nilai. Tapi kalau ternyata Amerika bakalan soft landing, maka aset-aset berisiko yang bakalan diuntungkan, seperti halnya saham S&P 500 ataupun mungkin kripto. Kita akan lihat seperti apa reaksi daripada market untuk kedepannya. Kita juga akan dapat beberapa rilis data penting hari ini. Ada data terkait dengan Jackson Hole Symposium. Jadi saat ini beberapa petinggi dari FOMC, kemudian juga beberapa petinggi dari Bank Sentral Eropa dan juga Inggris tengah mempersiapkan ya pertemuan yang akan diadakan di Jackson Hole. Yang tentunya pertemuan ini merupakan pertemuan yang cukup rutin teman-teman dilakukan ya, terutama ketika dalam situasi yang seperti kemarin ada COVID, ya kan, suku bunga naik, inflasi naik, perekonomian berantakan. Nah, ini penting banget untuk diadakan pertemuan di Amerika Serikat, teman-teman. Diundanglah berbagai macam
central bank ya, petinggi-petinggi central bank diundang semua untuk berembung atau berdiskusi terkait dengan bagaimana kira-kira kebijakan ke depannya, seperti itu. Jadi event ini akan sampai hari Sabtu nanti, jadi bakalan sangat-sangat penting. Selain itu juga di hari ini, itu akan ada data terkait dengan initial jobless claim, lalu juga ada penjualan rumah lama dari Amerika Serikat, berpeluang untuk memberikan impact terhadap harga dolar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io. Gate.io akan melisting token namanya Sundox. Namun saat ini sedang melakukan distribusi airdrop gratis. Ada sekitar 292.000 Sundox yang bakalan di listing. Jadi untuk informasi, Sundox ini adalah salah satu token meme coin yang running di jaringan Tron. Ya, periode untuk klaimnya itu dari 20 Agustus sampai 21 hari ini. Ya ini waktu barat teman-teman. Jadi di hari ini tanggal 22 masih bisa teman-teman untuk claim ya. Jadi syaratnya gimana? Teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC di Gate.io, kemudian punya aset minimal $10 di market spot, dan juga teman-teman bisa langsung claim tokennya secara gratis. Aku sudah claim dan dapat sekitar 1,4 token Sundox ya. Udah claim, dan ada banyak token-token lain yang bisa teman-teman claim secara gratis jika teman-teman memenuhi persyaratan. Contohnya di sini ada token Tokai. Ini aku bisa claim karena aku punya GT token di Gate.io ya. Tinggal klik aja, kemudian kita claim secara gratis, berhasil berlangganan. Kemudian juga ada token-token lain yang tentunya banyak banget yang bisa kita claim. Setiap minggunya itu ada sekitar 3-5 project yang bakalan di listing. Even bisa lebih teman-teman. Jadi teman-teman bisa claim tokennya secara gratis kalau teman-teman punya aplikasi Gate.io dan juga sudah menyelesaikan KYC serta memiliki aset minimal $10 di sini. Kemudian Gate.io juga bisa dipakai untuk teman-teman yang melakukan staking, perdagangan di market spot, market futures, bahkan option juga sudah tersedia. Itu jadi banyak banget fiturnya. Buat yang mau daftar, linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, next kita akan lihat dari beberapa berita yang ada di pasar ya. Saat ini Hong Kong dan juga European sedang membuat regulasi atau membuat undang-undang untuk stablecoin. Kalau kita lihat dari peran Uni Eropa saat ini, itu memang cenderung masih sangat-sangat anti terhadap stablecoin. Bisa dibilang beberapa stablecoin kayak contohnya USDT, USDC itu dilarang total di market Uni Eropa pada awalnya. Namun beberapa berita belakangan itu menunjukkan Uni Eropa sudah semakin bisa terbuka terhadap beberapa stablecoin, terutama stablecoin yang di-peg dengan euro, teman-teman. Tapi kalau yang di-peg dengan US dollar itu contohnya masih kayak dibatasi dengan sangat-sangat ketat. Begitu pula dengan regulasi yang ada di Hong Kong. Saat ini sih Hong Kong masih cukup terbuka dengan yang namanya stablecoin ya. Stablecoin karena toh juga perdagangan di sana juga pakai dolar, teman-teman. Dolar Hong Kong. Ya, dan tentu saja masuknya beberapa produk USD ini, entah itu USDC, USDT ataupun yang lainnya, itu bisa meningkatkan valuasi perdagangan di exchange yang ada di negara-negara tersebut. Tuh, jadi sebenarnya kalau mereka cukup terbuka dengan hal tersebut, harusnya bagus untuk pertumbuhan industri kripto di sana. Lalu ada Stacey Herbert. Ini merupakan seorang Bitcoin Office SV of President dari Nayib Bukele. Jadi El Salvador itu kan saat ini sedang bikin yang namanya ekosistem kripto. Bahkan institusi pemerintahan di sana, atau kita bilangnya PNS di sana, itu diedukasi tentang seperti apa itu kripto, bagaimana blockchain bekerja, dan juga bagaimana penerapannya di dunia nyata, teman-teman. Ribuan pegawai negara sipil El Salvador akan segera menerima instruksi berstandar tinggi tentang Bitcoin. Jadi ini maksudnya mereka akan membuat sebuah sertifikasi. Certification and Administration Publica, ya itulah. Jadi intinya mereka akan membuat regulasi terkait dengan kripto, khususnya Bitcoin ya, dan juga bagaimana institusi besar termasuk juga pemerintahan bisa menggunakan aset kripto tersebut.
Jadi ini akan dibikin sertifikasinya juga. Jadi El Salvador dengan sangat komit teman-teman membentuk sebuah badan ya untuk menaungi hal tersebut. Jadi ini bisa menjadi salah satu narasi yang bagus untuk El Salvador yang 3 tahun terakhir sudah menunjukkan komitmennya terhadap adopsi Bitcoin. Kemudian ada 60% dana lindung nilai terbesar Amerika Serikat yang telah memegang ETF Bitcoin. Tidak ada satupun yang terjual dalam kuartal kedua, sebagian besar masih tetap menumpuk ya. Jadi maksudnya masih terus di hold teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa perusahaan atau institusi besar ini ada Citadel Investment Group, kemudian ada Millennium, terus juga ada Mariner Investment Group, kemudian ada Baliansi, Renaissance, kemudian juga yang lain-lainnya ya, masih ada banyak teman-teman. Jadi ada beberapa memang hedge fund yang belum melakukan adopsi, namun beberapa lagi sudah, atau sekitar 60% kalau dinyatakan dari statistik ini. Jadi sebenarnya mereka nggak anti-anti banget sama yang namanya Bitcoin teman-teman. Khususnya ya Bitcoin dari ETF. Berita bagus. Kemudian ada satu opini datangnya dari Keiko. Keiko ini salah satu platform analitik ya. Tokenisasi RWA tetap menarik meskipun suku bunga Amerika Serikat turun. Jadi dia melihat bahwa kondisi saat ini untuk market-market yang berhubungan sama tokenisasi, khususnya tokenisasi yang dilakukan oleh institusi besar seperti kemarin ada BlackRock, ada Franklin Templeton, itu masih bakalan sangat-sangat menarik investasinya. Kita tahu kalau contohnya nih Ondo Finance, dia kan meluncurkan produk namanya adalah OUSG dan juga USDY, di mana ini merupakan salah satu produk berupa stablecoin. Ada bukan Singapura, ada US dollar dari Ondo Finance, ya, yang mana stablecoin tersebut itu kan 1:1 juga sama dolar. Nah, dolar itu kan mengalami penurunan karena berita dari Carteret ya. Tapi meskipun demikian, hal tersebut masih bakalan sangat-sangat menarik untuk orang-orang berinvestasi di beberapa proyek-proyek RWA. Ya, kurang lebih maksudnya seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, potensialnya memang yang paling mendominasi saat ini itu masih dari konsorsium yang dibikin oleh BlackRock dengan Build ya. Terus juga ada Fidelity dengan FOBXX dan juga beberapa produk-produk dari tokenisasi yang lain. Jadi project tokenisasi bisa teman-teman untuk masukkan ke watchlist kalian. Tether berencana untuk launch dirham stablecoin untuk market di Uni Emirat Arab, teman-teman. Jadi berita terbaru datang dari Tether ya, yang mencoba melebarkan sayap mereka ke Asia bagian barat atau lebih tepatnya Timur Tengah, teman-teman. Di mana saat ini United Arab Emirates dirham ya, mata uang mereka itu bakalan disupport langsung oleh Tether dalam hal pembuatan stablecoin di sana. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mendapatkan adopsi yang lebih besar lagi, exposure yang lebih besar lagi untuk market kripto. Dan sebagai bisnis, Tether juga akan mendapatkan banyak sekali trading fee, keuntungan dari sana. Tuh, jadi ini kolaborasi yang sama-sama menguntungkan sebenarnya. Kemarin ada perpindahan aset dari Mongox ke exchange Bitstamp, teman-teman. Ada perpindahan aset ya lumayan banyak, 75,36 juta, tapi tidak terlalu memberikan impact ke tekanan jual. Kayaknya market udah mulai jenuh nih, Bitcoin udah mulai jenuh dapat tekanan terus ya kan. Dan kemarin Bitcoin mengalami kenaikan ke 61.200-an dolar, teman-teman. Itu Brazil juga kemarin beritanya ada merestui perdagangan ETF Solana. Jadi ini berita yang bagus, di mana ETF Solana yang memang banyak diperbincangkan ya, apalagi setelah Ethereum ETF di-approve di Amerika Serikat, dan sekarang dari SEC-nya Brazil itu sudah mengizinkan untuk memperdagangkan ETF Solana. Ya sebenarnya sih belum terlalu mendapatkan exposure yang bagus banget untuk Solana, karena gimana pun juga market masih didominasi oleh US ya, Amerika Serikat. Jadi sebelum Solana ETF ini listing di Amerika Serikat, mungkin nggak akan terlalu ngaruh sih.
Kemudian juga ada berita dari Avalanche yang bakalan meluncurkan salah satu produk stablecoin lagi ya, yaitu AUSD atau stablecoin dari mata uang Australian Dollar. Jadi dia kerjasama dengan Agora untuk expanding pembuatan stablecoin Australian Dollar, teman-teman. Jadi ini berita yang bagus juga untuk Avalanche. Kamala Harris mulai goyang, mulai pelin-pelan terkait dengan kebijakannya atau pandangan dia terhadap kripto. Apakah bakalan mendukung kripto atau tidak? Karena beberapa rumor belakangan mengatakan bahwa Kamala Harris sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kripto. Bahkan kalau kita lihat dari partner-partner yang maju seperti calon wakil presiden dari Kamala Harris, kemudian juga potensial menteri ada Gary Gensler, dan rata-rata orang yang berada di Partai Demokrat itu benar-benar kecenderungannya adalah anti terhadap kripto. Namun meskipun begitu, Kamala Harris juga nggak mau kehilangan suara, teman-teman. Kemarin rumornya adalah dia support untuk expand crypto industry. Jadi mulai ya seru lah pertarungan politik, teman-teman. Selain itu juga ada meme coin dogs yang bakalan hadir di launch pool Binance. Kabarnya ketunda lagi ya sampai tanggal 26 untuk mulai perdagangannya, namun kita akan lihat seperti apa, apakah ini bakalan jadi jackpot atau enggak. Karena di pre-market ini udah mulai naik, teman-teman, sampai 0,001 kalau nggak salah kemarin. Mungkin sekarang udah beda ya harganya. Saya belum pantau. Tapi ya semoga cuan nih yang udah ikutin airdropnya kemarin. Oke, lalu gimana nih impactnya terhadap market, khususnya market dari Bitcoin? Di perdagangan kemarin lumayan bagus ya, Bitcoin yang mana sempat bertahan di kisaran level 58.800, sempat kena tekan di perdagangan kemarin, namun akhirnya bisa untuk ngepump di perdagangan dini hari tadi ketika FOMC meeting. Aku perhatikan pergerakan Bitcoin juga lumayan udah mengalami kenaikan. Volume perdagangannya naik, diikuti dengan smart money yang mulai ada dua baris, teman-teman, dua baris smart money udah mulai aktif untuk trade lagi. Ini bisa jadi sebuah sinyal positif untuk pasar. Secara teknikal di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin ini membentuk yang namanya symmetrical triangle dan kebetulan ada beberapa false break di sini, namun sekarang sudah berhasil breakout. Next target untuk Bitcoin yaitu di 63.300-an. Dari volume perdagangan sebenarnya tidak terlalu tinggi, biasa aja, tapi ada pergerakan smart money yang muncul. Hari ini juga akan ada Jackson Hole Symposium yang mana kita akan sangat nantikan nih kira-kira kebijakannya bakalan seperti apa dan seperti apa impact terhadap market Bitcoin. Ekspektasinya sih masih adalah tren kenaikan, teman-teman. Di sini MACD hijau, sinyal bagus, tapi di time frame daily ini smart money-nya masih belum kedetek ya, belum kelihatan. Ya Bitcoin masih bergerak dalam sebuah descending broadening wedge pattern. Ekspektasi saya masih tetap adalah tren kenaikan sampai kisaran target di $90. Jika lebih, next target berikutnya adalah di 110.000, teman-teman. $90.000 dan juga $110.000. Dan itu masih butuh sebuah sinyal yang lebih banyak seperti cut rate dan juga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden US terbaru. Aku sendiri belum terlalu lihat bagaimana polling saat ini tentang probability dari Donald Trump yang bakalan terpilih ya. Tapi itu nanti aja kita urusin. Yang penting sekarang price action Bitcoin dulu nih. Jadi kalau kita lihat dari sini Bitcoin udah mulai menunjukkan indikasi yang menurut saya positif ya. Semoga hari ini bisa menuju level 63.100. Dan jika berhasil ditembus maka target di 66.200 berpotensi juga untuk dicapai oleh Bitcoin. Apapun itu bisa terjadi pada market. Andai kata kalau marketnya positif, target-target tersebut bisa teman-teman pantau ya. Tapi andai kata nih kita dapat sinyal yang buruk, misalkan ada distribusi lagi dari Silk Road ya, dari pemerintah Amerika Serikat terhadap Bitcoin ataupun harus keluar dari Mongox yang lumayan besar, nah itu bisa bikin tekanan jual juga terhadap Bitcoin. Tetap harus waspada. Next level support untuk Bitcoin jangka pendek itu di 60.000 dolar. Ini kita bisa consider sebagai support.
Jika support kuatnya itu masih ada di kisaran 58.700 gitu. Jadi kemanapun Bitcoin ya ikut aja. Sementara sih kalau dari saya sudah di CA kemarin di pertengahan bulan Agustus sekitar tanggal 16 ada cicil beberapa token kayak Fed AI yang memang bakalan menarik ya untuk kedepannya karena dia sudah merger juga, valuasinya juga saya yakin bakalan growth. Selain itu juga saya pantau si Matic. Aku nggak watchlist ini ya. Oh, Matic saya ada akumulasi kemarin. Teman-teman, dia akan upgrade menjadi Pol di September awal. Jadi bisa jadi narasi yang bagus. Dan kebetulan sih sejak kemarin memang aku perhatikan token-token yang running di jaringan Ethereum ini lagi hijau. Ada kayak AAV, kemudian juga ada AEVO, lalu ada Uniswap. Itu sih koin-koin yang ada kaitannya atau yang bergerak di jaringan Ethereum kemarin rata-rata pada positif. Dan hari ini juga ternyata lanjut teman-teman. Semoga masih bisa dikasih kesempatan untuk rally untuk pasar. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Saya mau prepare sedikit before nanti ke CoinFest ya. Jadi see you on CoinFest bagi teman-teman yang udah punya tiketnya. Jadi sekian aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update. Ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya Andre. Makasih.